Sahabat Bawaslu, bertemu kembali dengan Bang Bawas dan Empok Lula di pojok Encang Waslu, pojok bincang pengawasan pemilu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Bersama saya, Siti Khofifah, anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Koordinator Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nemu bacang di belakang pintu, rasanya nendang kayak di Palu. Ketemu lagi sama Encang Waslu, tempatnya kita bincang pengawasan pemilu. Sahabat Bawaslu, kali ini kita ingin mengenal lebih dekat lagi mitra kerja dari Bawaslu Provinsi. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Bawaslu dalam menjalankan tugas dan juga fungsi dan kewenangan pasti memerlukan banyak sekali sinergi dengan para pihak, salah satunya adalah pemantau pemilu. Hari ini kita kedatangan tamu. Terima kasih banyak Bung Alwan sudah hadir di sini. Sama-sama. Di pojok Encang Waslu. Dari JPPR, salah satu pemantau yang menjadi mitra kerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada saat pemilu di 2019. Mungkin sebelum itu juga telah ada beberapa kerjasama ya sebelum 2011. Nanti Bung Alwan akan menceritakan kira-kira suka duka atau dinamikanya bekerja sama dengan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta itu seperti apa. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengaturan atau regulasi mengenai pemantau itu diatur sedemikian rupa di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu ada banyak pasal yang ada di sana, mulai dari pasal 435 sampai pasal 444. Itu mulai dari tata cara, persyaratan, kode etik, hak dan kewajiban dari pemantau itu dibahas tuntas di regulasi kita. Pada kesempatan kali ini kita ingin terlebih dahulu mengenal lebih dekat narasumber kita. Hari ini ada namanya Bung Alwan Riantobi, lahirnya tanggal 12 Februari. Jadi ingat ya, 12 Februari kirim kadonya, kado ultah ke masih di Manggarai ya. Masih di Manggarai. Ke kantor JPPR ya. JPPR itu Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. Bung Alwan mungkin bisa cerita sedikit mengenai apa sih sebenarnya JPPR ya. Kita harus perkenalkan terlebih dahulu. Singkatnya JPPR itu apa, concernnya apa, dan kemudian persentuhannya dengan Badan Pengawas Pemilu khususnya di DKI Jakarta itu seperti apa? Ya, saya kayaknya perlu buka masker ya. Jadi kita masih harus jaga taat pada protokol kesehatan. Gitu. Baik. Terima kasih Bu Opi. Saya pertama mengapresiasi dulu bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan gagasan Cakwaslu ini, saya kira ini sebagai salah satu bentuk untuk membangun kedekatan lebih dekat lagi dengan masyarakat. Karena Bawaslu tanpa masyarakat saya kira tidak menemukan relasi partisipasi. Yeah. Nah, Cakwaslu ini saya kira ini menjadi satu role model untuk bagaimana mengenalkan Bawaslu lebih dekat dengan masyarakat. Saya berterima kasih sudah diundang dan berdiskusi di Encang Waslu pada kesempatan kali ini. Tadi prolognya Mbak Opi sudah memberikan banyak pengantar. Jadi JPPR itu menjadi salah satu lembaga pemantau yang lahir di pasca reformasi lah. Sebenarnya ini juga salah satu produk JPPR yang memang jauh lebih paham ya, kira-kira begitu lah. Tetapi sebagai bentuk pengetahuan terhadap masyarakat memang penting untuk kita diskusikan dan penting untuk juga kita memberitahu bahwa apa sih bedanya Bawaslu sebagai lembaga pengawas dan kemudian JPPR sebagai lembaga pemantau ya. JPPR ini salah satu lembaga pemantau yang lahir pasca reformasi, lalu kemudian bersifat konsorsium, ada teman-teman NU, ada teman-teman Muhammadiyah, ada lembaga interfaith, ada perguruan tinggi dan sekitar 38 lembaga jaringan JPPR yang alhamdulillah saat ini masih eksis dalam melakukan dua hal. Yang pertama soal voter education atau pemantauan, dan yang kedua adalah soal soal pemantauan dan pendidikan pemilih. Nah, 2019 kemarin JPPR menjadi salah satu mitra Bawaslu DKI Jakarta dalam melakukan pemantauan karena DKI menjadi epicentrum perpolitikan Indonesia. Naif kalau JPPR nggak melakukan pemantauan di DKI.
Nah, apalagi JPPR juga secara struktur nasional ada di DKI, Bawaslu juga ada di DKI, maka 2019 kemarin kita juga melakukan pemantauan. Jadi memang tadi betul apa kata Mbak Opi bahwa menarik karena salah satu hal yang membedakan lembaga pemantau di pemilu-pemilu sebelumnya adalah salah satunya soal akreditasi. Ya. Jadi 2014, 2009, 2014 itu akreditasinya di KPU. Dan 2019 kemarin akreditasinya di KPU yang di Bawaslu. Di Bawaslu 2019 kemarin akreditasinya di Bawaslu yang secara tugas dan fungsi mempunyai irisan yang sama antara pemantau dan juga Bawaslu. Terbukti dengan soal meningkatnya jumlah pemantau yang begitu banyak saya kira di DKI kemarin, Pak. Jadi itu kira-kira lah soal prolog dan perkenalan singkat lah ya. Perkenalan singkat soal Bawaslu. Sahabat Bawaslu, tadi sudah disampaikan oleh Bung Alwan mengenai ada memang perbedaan akreditasi ya. Betul. Kalau pada pemilu sebelumnya dan juga pemilihan sebenarnya itu yang akreditasi adalah KPU dan sekarang kemarin di 2019 akreditasi pengawas atau pemantau pemilu itu ada di Bawaslu. Ini dua hal ini kan sebenarnya berbeda ya. Dua hal ini menjadi suatu yang menarik. Tentu saja saya secara pribadi juga sebenarnya ingin tahu nih, ini apa sih perbedaan akreditasi tersebut, perbedaan akreditasi di KPU dan juga perbedaan akreditasi di Bawaslu. Apa sih yang agak sedikit berbeda mungkin dari kedua lembaga yang sebenarnya sama-sama sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang dirasakan oleh para pemantau ya. Bisa tolong ceritakan ya, karena kalau dari kami kan nggak tahu juga gitu. Iya, jadi kalau bagi teman-teman pemantau secara administrasi saya kira sama ya. Persyaratan dan ketentuan-ketentuan mau daftar di KPU, mau akreditasi di Bawaslu secara administrasi dia sama. Tetapi yang membedakan adalah ruang Bawaslu itu kan agak beririsan dengan ruang kerjanya teman-teman pemantau. Sederhananya misal teman-teman pemantau melakukan aktivitas pemantauan, lalu melaporkan hasil pemantauan atau temuan atau dugaan pelanggaran ke Bawaslu pastinya, tentu bukan ke KPU kan. Nah, melapor ke Bawaslu akan lebih enak karena kita sudah terakreditasi di Bawaslu. Jadi ada feel yang dan irisan kerja itu yang lebih dapat. Nah, kalau kerja-kerja teman-teman KPU memang lebih banyak pada kerja-kerja teknis yang kemudian dan juga tidak punya ruang untuk menerima laporan dugaan pelanggaran. Bawaslu yang punya ruang itu. Apalagi Bawaslu punya bagian untuk bagaimana membangun hubungan dengan masyarakat, terus kemudian pengawasan. Jadi yang membedakan sih sebenarnya pada ruang kerja yang bagi teman-teman pemantau akan lebih menarik kalau kemudian kita melaporkan hasil pemantauan kita, kemudian ada temuan, lalu kita berkoordinasi dan melaporkan ke Bawaslu. Karena pada prinsipnya memantau dan mengawasi ya dua hal yang sama-sama kita melihat, menilai, kira-kira begitu ya. Jadi akreditasi di KPU dan Bawaslu sebenarnya akan lebih menarik tetap dipertahankan untuk di Bawaslu. Nah ini kan berbeda lagi nih dengan pilkada sekarang nih, tetapi dorongan kita, harapan kita kalau Undang-Undang 7 ini mau direvisi, kepentingan pemantau adalah ingin tetap mempertahankan lembaga pemantau terakreditasi di Bawaslu untuk pemilu 2024. Kira-kira begitu. Sebenarnya pada dasarnya kan nomenklatur saja yang berbeda, tapi inti dari pemantauan dan juga pengawasan itu kan sama, mengawasi, mengkaji, sama-sama sebagai sebuah proses untuk mengawal penyelenggaraan pemilu di Indonesia kan seperti itu. Boleh juga cerita mungkin ya, kemarin itu di pemilu 2019 itu kita ketahui ya pada beberapa waktu yang lalu concern tahapan yang biasanya diawasi atau dipantau oleh teman-teman pegiat pemilu atau pemantau pemilu itu biasanya hari H gitu, pada saat hari H gitu. Nah, apakah ada perbedaan concern antara yang sekarang di 2019 kemarin itu dengan yang lalu gitu? Apakah setiap proses tahapan tersebut juga menjadi concern dari JPPR ya secara institusi gitu? Iya, jadi tahapan kita itu ada persiapan dan pelaksanaan, ada sekitar 9 kalau tidak salah itu, Pak.
tentu GBPR tidak mempunyai kapasitas dan tidak mempunyai kekuatan yang lebih besar untuk memantau semua tahapan. Biasanya sebelumnya kita melakukan pemantauan hari H, menurunkan relawan di TPS. Nah, seiring perkembangan pemilu 2014, lalu terakhir kemarin 2019, kita mengidentifikasi beberapa tahapan. Nah, selain itu juga berbasis isu, kira-kira begitu. Jadi biasanya kita di tahapan hari pemungutan dan penghitungan suara, kemudian bergeser misal soal pendaftaran calon, lalu kemudian kampanye, lalu juga soal logistik ya. Jadi karena itu tahapan yang kemarin kita melakukan pemantauan. Pada lain hal juga ada isu-isu yang kemudian bisa kita melakukan objek pemantauan kita. Karena misal kemarin di DKI itu kan agak rame soal soal penyebaran berita hoax, lalu kemudian ada kampanye SARA dan lain sebagainya. Politik identitas kemarin. Apalagi tahun 2017. Apalagi 2017 itu DKI seru dan hangat-hangatnya lah. 2019 kemarin kan juga agak menarik ya di DKI. Nah, tapi kemarin misal kayak soal logistik, karena hampir semua pabrik yang mencetak surat suara dan sebagainya kan ada di DKI semua tuh, ada di DKI. Jadi kita melakukan beberapa tahapan pemantauan di situ. Lalu soal kampanye yang juga menjadi menarik adalah soal kampanye berbasis medsos. Jadi itu juga menjadi objek pemantauan kita. Perkembangan teknologi, jadi banyak juga yang kampanye melalui media. Dan secara nasional sih isu dana kampanye kita juga melakukan pemantauan. Tetapi di DKI yang kemarin paling menarik itu ya soal kampanye, lalu kemudian hari H, dan seakan-akan kita itu pengen nih DKI siapa yang menang sih, kira-kira begitu. Karena orang menjadi semua mata ini menuju ke DKI. DKI siapa yang menang, kira-kira begitu. Prosesnya kira-kira banyak nggak terjadi konflik, karena barometer ya DKI itu jadi barometernya begitu. Karena saya ingat betul kemarin pada 17 April itu kan dua pasangan calon kita semua menginstruksikan, ada yang putihkan TPS, ada yang sholat subuh berjamaah dan lain sebagainya. Lalu punya bayangan bahwa ini pasti ada dentuman besar nih di TPS, misal di Jakarta kemarin kan terjadi mobilisasi sholat subuh berjamaah lalu berangkat dari masjid, itu kan ada yang begitu kan. Ternyata nggak ada masalah, ternyata begitu. Lalu banyak isu yang di DKI soal kontainer, soal hoax, itu kan banyak yang bagi kita menarik sih sebenarnya. Ya, jadi semua tahapan sih sebenarnya penting ya, tapi sebagai lembaga pemantau tentu dia hanya melihat beberapa tahapan sebagai kekuatannya untuk memberikan hasil-hasil pemantauannya. Berbeda dengan Bawaslu. Sebenarnya kan gini, kita sebagai pengawas pemilu, jadi sebenarnya kita punya tantangan yang sama gitu, bahwa ada beberapa keterbatasan. Mungkin kalau dari kami sebagai pengawas pemilu ada keterbatasan kewenangan dan sumber daya. Nah, dari pemantau sendiri sebenarnya ada keterbatasan itu juga ya, keterbatasan sumber daya misalnya. Betul. Itu padahal kami dari pengawas pemilu itu ketika kita bicara masalah idealisme gitu, akan lebih ideal gitu seandainya setiap tahapan itu bisa kita melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi. Dalam hal ini kan kita bicara masyarakat, baru bisa menunjuk masyarakat yang bisa ikut berpartisipasi secara aktif itu baru pada teman-teman pemantau gitu kan. Padahal kita sebenarnya maunya semua masyarakat ikut terlibat. Karena keterlibatan masyarakat itu penting sekali, mulai dari pemutahiran data pemilih. Kita tahulah pemutahiran data pemilih ada banyak permasalahan yang kita temukan di pemutahiran data pemilih. Mungkin kita perlu menginformasikan juga ke teman-teman, ke sahabat-sahabat Bawaslu bahwa saat ini untuk daerah lain, provinsi lain kecuali DKI dan Aceh gitu, ada pemilihan kepala daerah serentak gitu, dan ada beberapa permasalahan yang muncul juga terkait dengan pemutahiran data pemilih khususnya coklit. Terus ada pembatasan jumlah pemilih di TPS gitu, yang kemudian itu juga ada beberapa hal yang muncul gitu, permasalahan di situ. Tapi kita tidak bicara di situ ya. Intinya bahwa kalau pengawas pemilu seperti kami itu kan inginnya ya masyarakat itu terlibat langsung itu di seluruh tahapan, karena itu beririsan erat dengan mereka sebagai pemilih gitu. Tapi itu tadi kita ternyata dibatasi oleh beberapa
hal gitu, ada keterbatasan lah antara pengawas pemilu dan juga teman-teman di pemantau maupun di masyarakat. Satu hal lagi ya, mungkin yang bisa kita lakukan bersama sebenarnya ya, mungkin ini jadi apa ya, jadi semacam komitmen kita ya, komitmen pemantau pemilu yang sudah sudah teruji lah. Teruji. Dan juga sebagai kami dari pengawas pemilu untuk sama-sama melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, karena pendidikan politik itu penting sekali. Ketika kita sudah tidak bisa lagi, misalnya kok yang banyak bicara apa? Ketika pendidikan politik itu tidak hanya harus dilakukan oleh misalnya Bawaslu saja atau penyelenggara pemilu gitu kan, dalam hal ini Bawaslu, KPU maupun DKPP, tapi seluruh masyarakat itu harus terlibat. Satu hal yang menjadi, menurut saya gitu ya, satu hal yang menjadi kunci keberhasilan dari untuk mencapai atau untuk meningkatkan kualitas demokrasi itu adalah adanya masyarakat yang sudah mempunyai pengetahuan, mempunyai kesadaran, dan juga mempunyai keinginan untuk kemudian sama-sama mengawal seluruh proses tahapan. Dan itu PR yang sangat panjang yang tidak bisa dilakukan oleh pengawas pemilu sendirian ataupun peserta pemilu dan penyelenggara pemilu lainnya. Nah ini kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan bersama untuk mencapai tujuan itu gitu, Bang? Iya, tadi Mbak Opi menyinggung soal partisipasi, lalu bagaimana membangun relasi antara penyelenggara dan masyarakat secara umum. Memang ruh dasar demokrasi kita ini kan partisipasi. Saya juga mengatakan bahwa tanpa partisipasi Bawaslu juga tidak mungkin menemukan relasi antara masyarakat dengan Bawaslu. Nah, tetapi keinginan dan standar partisipasi yang dimiliki oleh Bawaslu dan KPU kan pasti berbeda-beda. Iya, berbeda itu. Berbeda. Beda. Tentu Bawaslu punya juga keinginan yang sama juga dengan keinginan lembaga pemantau dalam hal mendefinisikan partisipasi. Karena pada prinsipnya partisipasi tidak hanya sebatas datang ke TPS, itu satu hal. Jadi kita ingin berharap bahwa partisipasi itu berada pada setiap tahapan. Betul. Jadi partisipasi tidak hanya misal di 17 April kemarin saja. Nah, ini juga menjadi satu problem, Mbak. Misal kayaknya metode sosialisasi kita itu jangan lagi mengatakan 17 April pemilu misal. Jadi kayak ada pemahaman yang sudah terekam di masyarakat bahwa pemilu itu 17 April. Jadi yang penting cuma tanggal itu 17 April gitu aja gitu loh. Padahal ada tanggal-tanggal penting banyak banget kan. Jadi ya udah nanti 17 April aja baru kita datang. Mau kampanye, mau apa itu urusan KPU Bawaslu lah, kira-kira begitu. Nah, ini juga satu hal yang bagi kita kayaknya ke depan kita perlu mengatakan pemilu kita dari 2 bulan sampai 3 bulan ke depan itu masa pemilu lah, bukan satu hari saja. Nah, jadi ya partisipasi itu ya tidak hanya pada saat di TPS, tetapi kita berharap semua tahapan itu juga bagian dari keterlibatan masyarakat. Karena ukuran partisipasinya Bawaslu kan seberapa banyak keterlibatan masyarakat untuk terlibat dalam setiap tahapan. Minimal melaporkan dugaan pelanggaran, atau kemudian melakukan informasi awal, kira-kira begitu. Atau ya bisa menjadi pemantau, itu juga bagian dari partisipasi. Nah, ini yang kemudian menjadi ukuran kita sebenarnya. Karena saya juga selalu mengkritik bahwa kenapa sih indikator keberhasilan kita itu partisipasi, tetapi ukurannya cuman hari H. Jadi harus ada ini ya, perubahan paradigma gitu ya, harus ada. Kayaknya penting bagaimana gitu. Kita merubah paradigma berpikir masyarakat bahwa namanya pemilu itu terdiri dari beberapa tahapan penyelenggaraan yang lama sekali, waktu pelaksanaannya gitu. Ini juga minimal sebenarnya ketika masyarakat sudah tahu sesuatu ya Pak, masyarakat itu diharapkan mengawasi apa yang sebenarnya berkaitan langsung dengan dirinya sendiri. Ya. Misalnya mereka sudah sadar, aduh nama saya itu seharusnya ada di daftar pemilih, kok nggak ada. Nah itu untuk menciptakan kesadaran itu butuh waktu ya memang, dan butuh usaha-usaha yang tidak bisa dilakukan sendiri gitu oleh pengawas pemilu. Itulah pentingnya pendidikan politik tadi itu sebenarnya. Misal Bawaslu juga punya dimensi untuk menjalankan sosialisasi dan bagian dari pendidikan politik. Memang betul tadi kata Mbak Opi bahwa tugas pendidikan pemilih itu bukan hanya tugas Bawaslu semata,
semua elemen pemilu, baik penyelenggara, KPU dan Bawaslu, peserta, pemantau, dan masyarakat pada umumnya punya kewajiban untuk melaksanakan proses pendidikan politik. Problemnya kita adalah kualitas pendidikan pemilih kita ini masih berbeda-beda, dan kalau DKI Jakarta kelihatannya masyarakatnya sudah rasional, kritis ya, teruji ya dari pemilu-pemilu kemarin, pilkada 2017, lalu iklim demokrasi dan politik kita walaupun panas, masyarakatnya santai-santai aja karena mereka sudah sangat rasional. Problem kita ini soal polarisasi masyarakat aja kita di DKI ini, karena kan semua punya kafling masing-masing ya, semua udah punya kafling masing-masing. Dan betul Pak, gagasan Bawaslu soal membuat gagasan Canwaslu lalu memanfaatkan media sosial ini sudah sangat betul, karena segmentasi masyarakat perkotaan itu kan basisnya medsos ya. Kalau forum ini lalu kemudian kita sebar, lalu kemudian jadi trending atau hashtagnya menjadi trending. Ini kan menarik, ini kan bagian dari proses memperkenalkan Bawaslu dan tugas, fungsi dan partisipasi sebenarnya kepada publik. Ya, satu hal yang mungkin perlu kita sampaikan juga bahwa sebenarnya di area tugas Bawaslu untuk melakukan pengawasan gitu, itu ada satu hal yang harus menjadi prioritas utama, itu pencegahan. Nah, pengawasan partisipatif itu memang menjadi salah satu strategi untuk pencegahan, untuk melakukan pencegahan. Jadi sebelum kita melakukan penindakan, kita harus melakukan pencegahan. Kita berharap sih dengan partisipasi masyarakat yang semakin meningkat dalam mengawasi, ya itu akan semakin menurunkan dugaan-dugaan pelanggaran pemilu. Yang saya khawatirkan kan misalnya ada masyarakat yang tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya itu ternyata melanggar dugaan pidana pemilu misalnya kan. Itu saya prihatin sekali pada yang seperti itu gitu. Atau yang lebih prihatin lagi sebenarnya ketika masyarakat itu kehilangan haknya akibat ketidaktahuan. Nah, itu juga sangat memprihatinkan kayak gitu. Bang Alwan ini saya biasanya Bang sebenarnya jadi agak ribet. Bung Bang bebas. Mungkin sedikit ya sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita gitu. Sebenarnya urgent nggak sih, penting nggak sih, mendesak nggak sih untuk Bawaslu maupun masyarakat bersinergi untuk sama-sama di dalam melakukan atau mengawal proses demokrasi di Indonesia ini gitu pada saat ini gitu. Oh iya, itu menjadi satu keharusan. Kalau bicara soal urgenitas atau kemudian mendesak atau tidak, ya itu sangat urgent dan memang harus sangat mendesak bahwa sinergitas antara Bawaslu dan masyarakat secara umum itu menjadi penting. Karena Bawaslu tidak memposisikan diri dia di atas menara gading lalu masyarakat di bawah lalu dia bertepuk dada saya Bawaslu, bisa kira-kira begitu. Tapi dia harus lebih dekat dengan masyarakat supaya melihat dan mengetahui apa problem di masyarakat. Nah, contohnya gimana? Caranya gitu? Iya. Paling sederhana. Yang paling sederhana, misal saya kira Bawaslu punya banyak kekuatan dan mempunyai sumber daya yang memadai ya. Soal pojok pengawasan, lalu kemudian pengawasan berbasis segmentasi kelompok-kelompok dengan misal ada kelompok pencinta kopi di Jakarta atau kemudian roadshow ke tempat kopi, forum warga misal kira-kira itu kan hanya untuk mau mendekatkan diri dengan masyarakat. Nah, proses mendekatkan diri dengan masyarakat itu kan bagian dari pencegahan tadi. Yang tadinya mereka nggak tahu akhirnya jadi tahu bahwa ternyata ini nggak boleh dalam proses pemilu kita misalnya. Jadi memang butuh kreativitas, saya kira. Bawaslu lebih banyak membutuhkan kreativitas untuk bagaimana caranya untuk lebih dekat dengan masyarakat. Saya kira forum ini juga bisa menyentuh segmentasi milenial yang cinta dengan medsos. Tetapi bisa saja bahwa ada komunitas pencinta sepeda, pencinta kopi, atau komunitas yang bisa menjadi objek Bawaslu untuk dengan program bincang bersama kah atau di situ ada ngobrol dan lain sebagainya. Itu kan ruang-ruang yang bisa diisi yang pada saat isi tidak membangun jarak dengan Bawaslu. Ya, soal sekolah kader pengawasan yang dilakukan itu kan saya perhatikan mayoritas teman-teman yang usianya milenial banget ya, 20 sampai 21 tahun, 25 yang
mau jadi panwascam aja belum memenuhi syarat karena belum 25 tahun. Tetapi mereka bisa jadi duta pengawasan di lingkungan dia masing-masing. Kalau dia pulang ke rumah atau dia pulang ke kampus, ke sekolahnya, dia bisa memberikan informasi kan bahwa oh ternyata menerima uang atau kampanye dengan menjelek-jelekan itu nggak boleh misalnya kira-kira. Jadi mereka bisa menjadi pelopor dan duta pengawasan ya, atau duta Bawaslu di lingkungan mereka masing-masing. Saya kira inovasi dan gagasan atau kreativitas itu sangat penting. Ini ya mungkin sebagai informasi tadi juga nih sahabat Bawaslu DKI Jakarta juga akan mengadakan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Rencananya kami akan membuat semacam pojok pengawasan di kampus perguruan tinggi tersebut. Sebelum akhir tahun 2020, insya Allah semoga sudah bisa terlaksana. Memang masih sangat sedikit kampus yang bisa kita bisa kita rangkul. Di situ nanti juga nanti ada 1-2 mahasiswanya yang kami coba untuk jadi duta Bawaslu-nya dan itu pojok pengawasan gitu. Terakhir ya Bang Alwan nih, terkait dengan pola kerjasama, terus kemudian substansi dari kerjasama itu sendiri gitu. Kira-kira harapan dan juga saran untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Jakarta ini khususnya dengan keberagaman yang memang luar biasa, dengan sangat heterogen, masyarakat heterogen, masyarakat yang sangat kental dengan ciri-ciri masyarakat urban gitu. Yang permasalahannya juga pasti jauh lebih kompleks dibanding beberapa daerah di luar Jakarta. Iya, memang tipologi pemilih DKI ini kan sangat unik dan dia berbeda lah dengan pemilih-pemilih di daerah-daerah lain. Satu, karakter pemilih DKI itu kan pemilih yang rasional. Hampir semua masyarakat DKI berpendidikan, kira-kira begitu. 80% masyarakat berpendidikan. Maka tipologinya adalah karakternya adalah pemilih yang reaksioner atau pemilih yang rasional. Dia sudah kritis, kira-kira begitu. Nah, tetapi segmentasinya juga penting untuk kita ukur. Segmentasi milenial, segmentasi pemilih yang sudah usia 40-50. Nah, maka untuk mendekatkan diri dan bagaimana mitigasi dan metode untuk memperkenalkan Bawaslu dan membangun relasi yang baik, saya kira perlu transformasi bahwa metode Bawaslu yang masih konvensional penting untuk bertransformasi kepada pendekatan-pendekatan digitalisasi misalnya. Kita tidak bisa lagi cetak spanduk lalu tempelin di kecamatan misalnya kira-kira. Itu kayaknya nggak efektif banget gitu ya. Bagi-bagi flyer gitu loh. Itu kayaknya nggak efektif. Masyarakat DKI hari ini semua sudah punya medsos dan isu nasional kan ada di DKI nih. Kalau Bawaslu tidak kemudian kreatif untuk merancang dan melakukan transformasi dari konvensional ke digital, saya kira juga akan tenggelam. Nah, artinya transformasi dari konvensional ke digital atau modernitas itu penting. Dengan ya model seperti ini kan juga bagian dari transformasi untuk mendekatkan diri, atau kemudian bisa roadshow lalu kemudian bikin ini di tempat kopi atau bikin ini dengan masyarakat ya Gojek misal kira-kira, atau komunitas kan banyak banget ini. Jadi kuncinya soal kreativitas tadi untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Ini bocoran sedikit ya, kenapa kemudian muncul kreativitas seperti ini? Sebenarnya karena keadaan memaksa kita untuk beradaptasi ya. Tapi ini blessing in disguise ya. Jadi ada keberkahan gitu ya di balik musibah gitu kan. Iya, jadi semua berbasis digital. Itu penting banget. Menarik. Iya. Bang Alwan, terima kasih banyak. Sama-sama. Atas sharingnya, bincang-bincangnya dengan Bawaslu Sukses lah kanal Cangwaslu-nya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memberikan ruang pendidikan pemilih yang baik di DKI Jakarta. Ya, jadi sahabat Bawaslu, jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat atau JPPR ini merupakan salah satu pemantau pemilu yang menjadi mitra kerja kami pada saat pemilu di 2019. Tentu saja ada beberapa pemantau pemilu lain juga yang ikut terlibat di situ. Tapi kebetulan kami baru bisa ngobrol-ngobrolnya dengan JPPR ini gitu.
Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Sama-sama. Ada satu pantun buat Bang Alwan ini. Saya kalau pantun harus agak nyontek karena belum hafal. Burung kedasih terbang ke awan, Cakep. berlari puma pergi ke hulu sungai Kapuas. Terima kasih Bang Alwan. Sama-sama. Mari bersama bersinergi untuk pemilu yang berkualitas. Waduh, keren. Jadi begitu sahabat-sahabat, terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga kita bisa menjadi sahabat-sahabat terinspirasi untuk ikut berpartisipasi, karena Badan Pengawas Pemilu atau penyelenggara pemilu tentu saja masih sangat membutuhkan dukungan dan juga partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Khususnya untuk kami pengawas pemilu, kami sangat membutuhkan dukungan dan partisipasi Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat Bawaslu DKI Jakarta khususnya, untuk ikut mengikuti ataupun memantau ataupun mengawasi setiap proses tahapan penyelenggaraan pemilu nanti ya. Kalau sekarang kan kita sudah lewat di 2019 kemarin ya, Betul. tapi kami harap nanti juga masih ada gitu. Wujudkan Indonesia yang tentu saja demokratis dan pemilu yang berintegritas. Saya Siti Khofifah mengucapkan sekali lagi terima kasih atas partisipasi semua pihak, khususnya di DKI Jakarta. Jangan lupa 3M, memakai masker atau face shield. Tadi Bang Alwan sudah pakai masker ya. Iya, kebutuhan tampil jadi harus dibuka. Terus juga mencuci tangan pakai sabun, dan juga kita harus jaga jarak. Jaga jarak. Masih ada jarak lah. Ada jarak ya, kira-kira gini ya. Nyok mojok bareng Cang Waslu dengan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta setiap Selasa di YouTube channel Humas Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.